Kalau makan jangan berserakan, jaga dapur biar gak berantakan. Sebelum salam saya sampaikan, yang mau tidur mangga saya persilakan. Gak ada, soalnya tadi kayaknya keenakan dipijit. Saya tadi agak-agak ngeri-ngeri sedap itu tadi Bu Cici, takut nenek-nenek tulangnya remuk. Lagi ibu yang di pojok sono kayak orang mau beranak dipijitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berjalan di waktu malam, wajah tersipu belum kenalan. Dari bunyi jawaban salam emang kelihatan belum sarapan. Ulangi sekali lagi, telan dulu kayak keripiknya, bebek kesalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini ketahuan, snack di depan udah pada habis. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Lurah kita, Bapak Arifin, Bapak Lurah Ciracas. Alhamdulillah di waktu libur panjang beliau sempatkan hadir di tengah-tengah kita. Ini antara dua kemungkinannya, karena memang di rumah pusing takut diomelin bini, atau emang beliau mau ngaji bareng kita. Mudah-mudahan kita doakan Pak Lurah panjang umur, sehat walafiat, penuh keberkahan, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Yang saya hormati sahabat saya, ini saya belum pernah ngelihat KTP-nya. Jadi di mana-mana saya hadir kampung sedekah, itu ada dua nama yang dibolak-balik, Ustadz Taufik Ari, Ustadz Ari Taufik. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar, yang penting ada Arinya Bu, asal jangan Arinya dua. Tinggal dipotong doang. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat panjang umur, biar bisa menjadi motivator sedekah di Indonesia. Karena sekarang orang Indonesia udah pada pelit-pelit, benar nggak? Pelit nggak? Pelit nggak? Makanya muka pelit. Yang saya hormati Pak Emo selaku penasehat kampung sedekah, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM dan pengurus masjid, apa ini namanya tadi? Nurul. Itu dah, agak dengar namanya susah, pokoknya itu deh ya. Bu Cici selaku Ketua Kampung Sedekah RW 07 Ciracas dan para serikandi-serikandinya. Ini saya mau nanya, namanya mati ini pakai hitam-hitam. Ini orang menyelawat pakai hitam-hitam serikandi. Orang mah warnanya agak yang lain ya. Di mana-mana kampung sedekah serikandi warnanya hitam. Kalau malam saya ngeri pada hilang. Para ketua RT dari RT 1 sampai 16 tahu datang semua apa kagak ini. Ini Pak Lurah datang, kalau RT kebangetan agak datang ini mah. Ya kalau Pak RW kita maklum lagi ada musibah. Mudah-mudahan para ketua RT, Pak RW, Pak LMK, mana tadi Pak LMK? Oh lagi nelpon. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Ibu bapak-bapak yang hadir dalam acara Kampung Sedekah RW 07 Ciracas ngaji bareng, ya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini acaranya keren, ngaji bareng. Dari rumah ibu niatnya ngaji, bukan mau nerima bingkisan. Paham nek? Udah berapa kali parkir ini dulu saya lihatin, ada yang miring kanan, ganti lagi ke kiri, selonjoran. Ada yang nyari aman, deket tiang, aman deket tembok, ya kan? Biar bisa
Gak apa-apa, yang penting anteng. Ya, dikasih snack, dikasih minum, air mineralnya fit, yang agak besar. Mudah-mudahan pulang gak jadi ikan cupang semua. Kalau ngaji pahalanya gede, ya, kata Nabi, siapa yang duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, itu pahalanya 3 ibadah digabung jadi satu masih kalah. Sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, menyolatkan 1000 jenazah, digabung jadi satu masih kalah duduk di majelis. Duduk aja nih, tidur nggak apa-apa, ambil ngantuk-ngantuk. Tadi saya buka snacknya, ada lontong pisang, satu lagi risol kacang, yang 3 habis, yang satu nggak habis-habis. Nah, dipegangin aja. Ini kacang gimana mau makan? Oper kiri, oper kanan, agak hancur-hancur. Makanya dipegang sama nenek-nenek, nggak ada yang dimakan. Pisang goreng habis dimut, ya kan? Alhamdulillah. Sholat sunnah 1000 rakaat, sanggup nggak? Sanggup? Emang muka-muka begini kalau sholat tarawih nyari imam yang cepat itu yang bener nggak? Muka-mukanya muka-muka males sholat sunnah ini, bener nggak? Malam sholat tahajud nek, sholat witir semalam, udah tua mau ngapain lagi? Udah tua punya nenek. Jangan sampai ada warga kelurahan Ciracas atau RW 07 Bu Cici, nenek-nenek pada tiktokan ini. Menajis banget nenek-nenek tiktokan, joget-joget lagi pakai kensi ya, kayak orang pakai baju kusut, ada keriput. Jangan nenek, udah tua banyakin ibadah. Nah, sholat malam ngapain? Udah tua makin banyak tidurnya, jangan kurangi tidurnya. Nenek-nenek bukan kayak bayi yang baru lahir, besok udah tinggal tunggu waktunya. Kata Nabi, umur ummati baina siddiq wa sab'i, 60 sampai 70 umur umatnya Nabi. Rata-rata kalau ngikutin sunnah Nabi umurnya 63. Menurut survei tahun 2015, rata-rata orang Indonesia wafat di usia 63 tahun setengah. Nenek-nenek yang udah 62 tahun setengah banyak-banyakin makan. Ntar lagi itu, ya. Kata Nabi, kalau lewat dari 60-70, sisanya cuman sakit doang, ya kan? Ini yang begini nih, ya, uratnya udah asem urat, ya kan? Darahnya udah naik, darah tinggi. Ini kalau yang punya darah tinggi, saya kasih tips obatnya, ya, dengerin baik-baik, catat, rekam. Darah tinggi itu obatnya gampang. Tahu minyak yang dari kelapa diongseng itu? Orang sini nyebutnya minyak apa? Minyak letik. Ya, cuman kelapanya harus petik sendiri, jangan sampai jatuh ke tanah. Rasain nenek-nenek petik pohon kelapa. Mana ke caranya? Ya, kupas, jangan dikupas kulitnya, diparut, terus sambil diongseng, bacain sholawat aja. Nanti udah jadi kan sebotol tuh biasanya kalau 1 atau 2 kelapanya. Terus sehari diminum 3 kali, setiap kali minum 3 sendok makan. Insya Allah tuh darah kagak bakal naik lantaran licin. Apa?
Apa Pak Emo? Ah, Madura apa? Tawa. Emang saya salah? Minum sehari 3 kali, setiap kali minum 3 sendok makan. Insya Allah darah agak bakal naik. Lantaran salahnya di mana? Hah? Serius-serius banget sih ngajinya. Ngaji mah jangan pada serius, emang di rumah udah puyeng. Betul nggak? Mikirin cicilan motor ini ke tanggal 2, besok tanggal 3 udah harus kelihatan ngomong kredit semua jadi. Pak ngaji jangan terlalu serius. Kemarin di tempat saya di Cikupa, nenek-nenek ngaji begini aja, pulang mati. Ayo pilih nyengir, tawa atau diem begini. Nih bapak-bapak pada datang ngaji, emang karena apa? Satu, di rumah puyeng, udah mah bininya ngomel mulu, ya kan? Satu, ada suara misterius yang menakutkan siang-siang. Pakai itu. Pakai. Tadi saya nyampe sini bawa motor dari Tenjolayo Bogor, kurang lebih 2 jam. Kenapa saya bawa motor? Satu, emang mobilnya belum ada. 2, mau naik kereta takut. Takut saya. Kemarin tuh yang ibu-ibu pakai kerudung, yang pas kereta ketabrak perempuan pada mati, kan ada yang ngomong begitu. Besok pindahin gerbong perempuan di tengah, laki-laki di depan, sama di. Langsung saya buka Shopee, buka TikTok, saya langsung belanja baju gamis sama kerudung. Antisipasi saya mau naik kereta. Silakan Pak. Pak RW, tadi katanya di rumah sakit Pak RW, sehat ya? Mohon maaf nih Pak RW. Ya, nah situ Pak RW di pojok, di tengah yang udah sempit. Dari mana tadi saya ngomong lupa gara-gara Pak RW? Hah? Itu menteri apa yang ngomong begitu? Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak. Setelah dia ngomong begitu, itu nama menterinya ditambahin PPAPTL, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Pencari Tumbal Laki-laki. Nah, kita suruh depan, kalau Pak Lurah turun depan gerbongnya, maut kecelakaan mah di mana aja terjadi, mau di tengah, mau di depan, mau di belakang, saatnya mati. Ada yang lagi makan lontong mati, ada yang lagi ngaji ngelamun nyender matanya ke atas mati, ada yang ketawa terbahak-bahak mati, ada yang ngaji duduknya selonjoran, yang nyender di tiang, yang baru datang ya aman Pak RW. Jangan suruh undang Ustadz PA. Nah hari kita mau dibilang PA sama Bu Cici gak apa-apa, buktinya saya ngomong dia tawa. Ibu tawa kan? Berarti kita tahu PA berjamaah. Dari amat saya mah. Ya Bu, kita ngaji serius ya, dikit aja seriusnya kalau sama saya, jangan terlalu panjang. Dalam Al-Quran ini mohon maaf yang non-Islam, saya coba menyampaikan 2 ayat saja, karena memang pada dasarnya konsep sedekah baik Islam maupun Nasrani atau agama yang lain sama, memberi dengan tulus ikhlas tanpa mengharap pujian. Betul nggak Bu? Dalam agama Nasrani begitu nggak diajari? Konsepnya begitu. Bahkan dalam agama Nasrani itu sedekah merupakan tanda syukur kepada Tuhan yang telah memberikan keberkatan dan kenikmatan. Kok tahu? Tadi gue baca dikit-dikit. Karena ada
ada saudara-saudara kita juga yang Nasrani. Nah, apa-apa, boleh masuk ke masjid, ya, di aula, mau di dalam juga nggak apa-apa. Nggak ada yang melarang kecuali masuk Masjidil Haram. Kan dulu saya di Papua 2019, saya undang pendeta di acara Maulid, pendeta, ketua adat Ondo Api, saya undang di acara Maulid dan saya minta tausiah pertama dari Pak Pendeta. Begitu MI protes, Ustaz ini aliran sesat, bodoh amat. Mau dibilang sesat mau enggak, saya mau semuanya saling bergandengan tangan. Siapa tahu yang datang di sini beragama non-is keluar nanti dia login. Amin ngapa? Siap Bu? Kalau siap bentar lagi kita saksikan. Kalau belum siap saya tunggu sampai siap. Ya. Jadi saya mau menyampaikan 2 ayat saja, jangan panjang-panjang. Dalam surah Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. 1. Kita itu disuruh bersegera sama Allah kalau habis berbuat salah, kalau dalam rangka ibadah, kalau dalam rangka kebaikan. Wasari'u, cepet-cepet, jangan lambat-lambat. Tapi kan kita kebalikannya. Ngaji nih, di sini di masjid ini ibu kalau ngaji Mas Tali hari apa? Hari Selasa, hari Kamis, pagi, siang, malam, sore, tengah hari. Jumat sore pas mau berangkat ngaji gerimis, milih berangkat atau enggak? Lek. Emang kalau gerimis dikit bukan orangnya yang keluar tangannya, ya gerimis, ya kan? Mana mulutnya mancur banget lagi, hujan itu mah hujan, bener hujan. Pas giliran kondangan hujan gede kayak dia bilang, mana Bu? Kondangan hujan, reda, bener nggak? Tuh kita kalau masalah kebaikan melambat-lambatkan diri terus. Padahal Allah perintahnya apa? Wasari'u, cepet-cepet, dikasih kenceleng, jangan tunda sampai kayak baru isi 100 ribuan. Lihat istri Kandi kalau dicek jari tangannya kotor semua. Kenapa? Tiap bulan ngitungin lembaran robek ujungnya 2.000-an pada grepes ujungnya. Ibu masukin ke kain celeng. Oh Pak Ustadz tahu, saya juga ngitung di sono di Tenjolaya, di Cikupa begitu, yang dimasukin rata-rata uang yang jelek. Bener nggak? Sisa kembalian, kalinya masukin logam bekas korokan, daki masih pada nempel, dimasukin ke kain celeng. Giliran lagi dibuka sama Sri Kandi, wah lengket, ada hitam itu duit. Ada yang begitu? Emang orang nomor berapa kain celengnya? Sebutin. Ya, kita pengennya dikasih yang terbaik sama Allah, tapi memberikan ke Allah udah sedikit jelek. Ini saya kasih tahu ibu, besok kalau masih sedekah ngasih yang jelek, jangan tanggung-tanggung jeleknya. Sedekahin suami, tanggung. Suami ibu cakep apa jelek? Jujur, cakep apa jelek? Yang bener ini, cakep apa jelek? Cakep. Bohong dalam masjid dulu ya. Emang udah pada kisut. Masih disangka cakep. Tadi kan Ustaz tadi nanya, gantengan mana Ustaz Indra sama Pak Emo? Bandinginnya ke Pak Emo. Itu kan ada 2 pernyataan yang tersirat.
beliau menganggap saya seumuran Pak Emo atau beliau takut tersaingi? Itu doang, iya kan? Kenapa lagi dendam banget? Disamain sama Pak Emo dibandingin saya sama Pak Emo, tuaan Pak Emo. Ya Pak Emo, oh masih udah meninggalkan dunia gelap, emang udah putih semua Pak Emo. Alhamdulillah beliau umurnya bermanfaat, makanya ditunjuk sebagai penasehat kampung sedekah pusat itu karena beliau punya ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Umur berapa sekarang Pak Emo? Udah lewat 5 tahun. 68. Usia Nabi berapa? 63. Dikasih bonus 5 tahun karena menggerakkan sedekah. Nah, kalau nenek-nenek yang masih mau umur panjang, banyakin sedekah aja nih, banyakin. Jangan ada yang disimpan. Tadi kata Ustaz Ari, jangan disimpan, sedekahin semua. Emas disimpan buat apaan? Jangan. Ibu mati besok buat modal kawin lagi sama laki. Jangan. Ya. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau kamu berbuat dosa, tahu banyak dosanya, tahu ibadah sedikit, cepat-cepat minta ampun sama Allah. Kalau bisa cepat-cepat dalam kebaikan, Allah janjikan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Aku janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diberikan dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ayat yang berikutnya 134 itu menjelaskan karakteristik orang yang bertakwa. Dengerin. Ya, ada yang nakut-nakutin saya, no? Tahu nakut-nakutin? Ya, nek saya kagak takut. Iya kan, kalau nakutin. Oh, itu berarti ngantuk. Saya udah begini masih dia ngantuk juga. Ya, emang gula darah itu mah diabetes. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dengerin. Woi. Karakteristik orang yang bertakwa yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Yang pertama apa? Yang kencang. Yang kencang. Benar. Apa ini? Sedekah. Kan ini saya minta ke situ. Orang-orang yang punya, yang dicap sama Allah bertakwa, karakteristik yang pertama, sifatnya, sikapnya, kelakuannya, kebiasaannya, yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Mau itu ada duit atau bokeh tetap sedekah. Mau ibu miskin, mau kaya tetap. Jangan sedekah dengan uang sisa atau kembalian. Makanya di RW 07 kalau dibuka kencelengnya rata-rata 2.000. Yang banyak itu bukan. Kadang gopek masih masuk, 1.000 masih masuk, 200 masuk, cepet masuk. Padahal mintanya sama Allah, ya Allah biar bisa pergi ke Mekah, biar bisa umrah. Kata malaikat, manjul. Segini bagaimana caranya mau pergi ke Mekah? 200 perak. Sekalinya nambah 2.000, ujungnya udah pada robek. Dia udah setrika susah, dicuci hancur. Tetap aja dihitung sama Bu Cici dan Sri Kandi. Kenapa? Karena itu amanah dari ibu. Saya kalau jadi malaikat, boro-boro saya catat, oh gamat. Kata Ustaz Ari, kata Bu Cici, kalau sedekah subuh Bu masih ke kenceleng sambil berdoa, minta hajat yang belum diwujudkan sama Allah. 2.000
200. Kata malaikat, ya Allah, tangan gua gatel bawanya ke Allah. Paham? Paham? Jangan lagi dia ngomong, Ustaz, saya mah penghasilannya sedikit, suami saya susah, dagangnya sehari paling dapat 50.000. Banyakin sedekah. Paham? Paham gak? Woi. Saya kalau ngomong ibu bawaannya gergetan aja saya. Saya kan dari Tenjolaya jauh nih. Mana tadi saya bangun jam 3, belum tidur ini saya. Sampai sini berharap bisa cuci mata. Yang di depan kisut semua. Orang-orang saya mau cuci mata sempat dia kata saya. Ini yang diundang nggak ada perawan kan? Bisa ada jaga-jaga begitu. Hah? Ya Allah ya Rob, maaf ya Nek, bukannya ngatain ini mah, emang fakta. Ya kan? Ya, saya percaya nenek-nenek yang di sini dulu 25, 35 tahun, 45 tahun yang lalu cakep, cantik, yang sekarang udah expired. Ya, nggak apa-apa Nek, memang di surga nggak ada nenek-nenek nanti. Nggak, kata Nabi, di surga tidak akan ada nenek-nenek. Nenek-nenek yang dengar pada Nabi, ya Rasulullah, gimana nasib kita? Nggak akan ada nenek-nenek. Karena nanti Nek di surga dirubah wujudnya jadi gadis 18 tahun. Jadi kenceng lagi, glowing lagi, montok. Kalau montok mau masih kecil nih nah, paham? Tapi saya pikir-pikir emang benar sih kata Nabi, di surga gak akan ada nenek-nenek. Begini. Kalau di surga ada nenek-nenek, saya juga gak mau masuk surga. Ya, kenapa? Coba sekali-kali tes Bu Cici, ajak jalan-jalan naik bus KS 07 Ciracas, jalan-jalan ke Bandung, ke mana gitu naik bus. Nenek-nenek gak usah banyak-banyak, itu 4 aja. Bus AC itu baunya udah gak karuan. Ya kan? Yang duduk di depan belakang supir fresh care. Ya kan? Iya. Duduk lagi yang nomor 2 nenek-nenek di tengah kiri kanan, yang satu udah minyak akar, satu lagi minyak kayu putih, minyak telur, boleh sih di perutnya sampai melepuh, sisa tinggal satu di belakang. Wah, gue berangkat. Saya mau ogah kalau sudah ada nenek-nenek, sudah tuh baunya kayak apa? Jangan ya, jangan marah. Emang fakta. Kan saya kalau di Cikupa ngajak ibu Mas Salim saya jalan-jalan, nenek-nenek dilarang ikut. Kalau ikut masuk bagasi bus. Nenek-nenek saya taruh di paling depan semuanya. Kalau enggak yang paling belakang semuanya. Biar kalau mau mabok dia dulu bareng-bareng, kita jangan diajak-ajak. Ya, kata nenek-nenek banyakin zikir, 2 doang saya pesan. Kalau udah tua jangan banyakin istighfar dan banyakin salawat. Sedekah yang ada punya. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Tadi kata Ustaz Ari, tangan di bawah bisa berubah menjadi tangan yang di atas. Hari ini ibu yang diberi santunan, besok ibu yang kasih santunan. Gak cukup dengan amin doang. Berubah mindsetnya, tadi kata Ustaz Ari, dirubah. Gimana caranya? Saya kasih tahu dalam kitab Durratun Nasihin, inna fis shadaqati, di dalam sedekah itu sesungguhnya ada 5 keuntungan. Khamsa khisal. Yang pertama, taziduhum fi amwalihim. Orang yang sedekah hartanya nambah. Kata Nabi, baliasdan, nambah
nambah, gak akan berkurang. Saya miskin Ustaz, banyakin sedekah, jangan nunggu kaya. Kalau udah kaya mau pelit. Bener nggak? Saya punya santri di rumah di Cikupa, Tangerang. Saya punya santri kan begini semua mukanya nih. 40 sampai 60 orang santri saya nenek-nenek. Dan saya tidak menerima santri yang masih muda karena saya takut tergoda. Apalagi janda muda langsung saya tolak. Tidak, saya nggak terima. Nanti aja di luar kita ngajikan. Ya, kalau di situ kan ada istri saya, susah kita PDKT-nya. Rata-rata santri saya umur begini nih, 60, 65, 70. Yang udah lewat juga banyak, udah wafat. Ya, itu santri saya di sana kalau datang Quran nggak punya, kacamata enggak. Ustaz, saya nggak ada Quran, saya kasih Quran yang gede. Udah dikasih, belum juga bisa baca. Apa nek? Matanya. Kita bawa ke optik, ukurannya, beliin kacamata, tetap baik salah. Rata-rata yang udah begini kan ahli-ahli Quran. Ustaz, ini ahli-ahli Quran nenek-nenek begini kalau ngaji, bak jadi ya, jadi tak, berubah-ubah aja. Innahu kana tawwaba.